surga yang mengasihi kami semua. Terima kasih untuk ibadah berjemaat saat ini di gereja maupun sedang jemaat Tuhan yang sebagian besar ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing dengan mengikuti moda live Facebook saat ini. Dan Bapa di surga, kami percaya bahwa pimpinan Tuhan, urapan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di tempat masing-masing melalui saluran Facebook saat ini. Terima kasih Bapa di surga, semoga kami bersuka cita. Kalau saat ini di dalam gereja kami dihadiri oleh rekan sekerja hamba, yaitu Bapak Pendeta Supar Sinaga, yang dengan sukacita boleh beribadah bersama-sama kami di tempat ini dan memberikan semangat lebih bagi kami oleh karena tempat Tuhan yang jauh boleh beribadah bersama-sama kami. Kami juga teringat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rani Sinaga, Wakil Gembala di GGP Elroy, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang waktu itu menjadi ketua panitia diklat pendeta muda dan pendeta pembantu Majelis Daerah Banten GGP. Bapak di surga, kiranya yang memulihkan kesehatan yang kuatkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga berada di antara kami yang saat ini mengalami lesu, lelah, letih, lemah dan dalam kondisi yang kurang sehat, Tuhan tolong dan pulihkan kami. Terima kasih Bapak di surga berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya kok pengen ya dalam perjumpaan beribadah ini, berjemaat ini, saya menyampaikan salam kepada saudara dan kita menjawab secara responsorial. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ini secara responsorial. Mengapa saudara sekalian? Supaya membuat kita lebih semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap saya mengingatkan bahwa selain ibadah kita mudah bersemangat on-site, ada online, ada on-site, kita juga dibarengi dengan live stream Facebook saat ini langsung, jadi sama tampilan saya, perkataan saya, penyampaian saya sama di ruangan gereja maupun di tempat Bapak Ibu rumah masing-masing. Salam sehat semuanya Bapak Ibu di rumah. Juga kita menyediakan moda YouTube, tetapi tidak live stream premiere, tetapi biasanya kita upload dulu, lalu nanti setelah malam pukul 6, pukul 7 baru kita share ke grup kita. Nah, online atau moda YouTube ini, saudara sekalian, kita rekam, kita upload dalam dua channel, yaitu channel dan Rubim GGP Usana maupun channel Mimbar Sola Scriptura. Tujuannya saudara sekalian bahwa pemberitaan yang terbatas, kehadiran kita yang terbatas di ruang ini menjadi tidak terbatas. Artinya bisa juga disaksikan, join, diikuti oleh saudara-saudara sekalian, saudara kita yang tidak juga bukan hanya jemaat di GGP Usana, tapi juga di tempat yang lain, saudara-saudara seiman, bahkan yang tidak seiman. Saya pernah ada komentar dari saudara tidak seiman, saya sebetulnya orang Muslim tapi senang mendengarkan khotbah-khotbah yang sejuk dari para pastor, katanya begitu ya. Itu dalam satu komentar di YouTube kami. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita saat ini adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang percaya, atau pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nats firman Tuhan berikut kita akan baca cukup panjang, tapi nanti saya akan kutip beberapa saja ya Kak Yudit. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah masing-masing karena saya diberikan waktu yang terbatas, hanya 30 menit. Ya, Mazmur 119 ayat 145 sampai ayat 176. Tetapi saya akan mengajak kita membaca ayat 147 dan 148. Ya Kak Yudit, tolong di
tampilkan dua ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke 147 dan 148. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjinya. Dua ayat lagi kami ingin 164 dan 165. 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 119 ini Mazmur atau ayat-ayat dari 145 sampai 176 yang tadi saya sebutkan, saudara sekalian, di sana firman Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan umat-umat percaya, umat-umat yang bergantung sepenuhnya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan secara jasmani umat-umat percaya atau kehidupan jasmani kita semua, tetapi Tuhan juga memelihara kebutuhan rohani orang-orang percaya, dan itu yang lebih penting, saudara sekalian. Kehidupan jasmani misalnya, saudara boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh mencari nafkah, diberkati dengan penghasilan, salary, pendapatan kita yang kita dengan hikmat Tuhan kita akan kelola itu ya sebagai malaikat dari Tuhan, sehingga salary yang kita terima itu cukup untuk kehidupan kita, belanja, membeli selama hari-hari kita 30 hari ke depan. Atau mungkin berkat jasmani itu kita terima saat ini dalam kondisi sehat, kuat, walafiat, selamat. Bapak Ibu boleh sampai ke rumah Tuhan dengan selamat, pulang pergi dengan selamat. Hari ini ada banyak berkurang yang hadir di gereja. Ada yang izin ke saya, Pak, saya sedang dalam perjalanan ke Solo karena proyek saya ada di Solo sedang kita baru merintis dengan satu PT yang baru. Ya, puji Tuhan. Ada juga yang izin, Pak, saya melalui Facebook saja, padahal ini Bapak ini, saudara ini biasanya datang ke gereja. Ada banyak saudara-saudara yang tidak bisa hadir saat ini. Tetapi puji Tuhan, saya percaya meskipun hari ini saya tidak ketemu dengan mereka beribadah online di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan terus berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara kita tersebut dengan berkat jasmani. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita. Dengan cara apa, saudara sekalian? Pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita umat-umat percaya bersifat integral, menyeluruh, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani, saudara sekalian. Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kita, memelihara kehidupan rohani kita. Terbukti, saudara ada kerinduan datang melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang paling jauh rumahnya ya? Kalau Pak Sam itu ya jauh, tetapi saya melihat bahwa Pak Pendeta Sobat Sinaga yang paling jauh beliau di Karawaci. Karawaci komplek Ubud ya Pak Pendeta ya. Ubud ya. Kita dulu pernah membuka pos PI di sana. Beberapa tahun yang lalu kita berangkat komisi kuliah ke sana rame-rame, Pak Thomas Sambuari teringat. Tapi kemudian semuanya diantar jemput orang oleh gereja lain sehingga beliau pindah ke Batam saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terbukti bahwa meskipun jarak tempuh kita jauh, mungkin juga kita sedang ada banyak kegiatan kesibukan pada hari ini, atau mungkin kita dalam kondisi tadi saya sebutkan bahwa kita dalam keadaan jasmani kita lesu, lelah, letih, lemah, tetapi kita bisa bersemangat menyemangati diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, dan untuk berseru kepada Tuhan, berdoa selama Tuhan dekat.
Tuhan memelihara kehidupan jasmani kita, misalnya melalui kesehatan yang Dia anugerahkan setiap hari. Tuhan sediakan berbagai macam berkat, terutama oksigen segar yang kita hirup. Berapa kalau kita mau beli, bayar sekalian. Air, ya, air yang kita timba dari mata air di mana bumi kita pijak sampai saat ini berapa puluh tahun sudah sekalian. Tuhan cukupi kita, luar biasa kasih-Nya. Apalagi sudah sekalian, ada banyak hal kita diluputkan dari mara bahaya, kesulitan dan malapetaka. Itu karena kasih Tuhan memelihara kehidupan jasmani kita. Kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itulah yang membuat kita boleh beraktivitas beribadah saat ini. Yang boleh memakai youth, ya, anak-anak muda dalam tim kreatif gereja itu boleh memakai ibadah saat ini. Ada ibadah langsung, ada modal live stream Facebook, ya, puji Tuhan. Dan memang kondisi saya yang semakin tua ini, maka pelan-pelan saya mempercayakan kepada tim kreatif gereja untuk mereka mulai mengatur ibadah ini, mengikuti ibadah ini, dan ke depan sudah mulai kepercayaan itu porsinya semakin besar, semakin banyak, karena ibadah kita tidak hanya ibadah umum, ibadah raya, tetapi juga ada ibadah pemuda, ada ibadah wanita, ada ibadah pria, ada ibadah anak-anak dan sebagainya, lalu juga jejaring. Itulah saudara sekalian anugerah Tuhan, yaitu kehidupan orang percaya yang diberkati dengan pemeliharaan kesehatan jasmani bagi kita. Lalu bagaimana saudara sekalian Tuhan memelihara kehidupan rohani orang percaya? Dalam bacaan ini saudara sekalian, Mazmur 119 ayat 145 sampai ayat 176, pemazmur ingin mengajarkan paling sedikit, ada lebih ya. Saya sudah menggumuli dan berdoa mendapatkan berkat, paling sedikit ada 2 bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rohani kita, teman-teman percaya. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah Tuhan memelihara kehidupan rohani orang percaya dengan memberi pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberikan kita pengertian dan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Bayangkan saudara sekalian, meskipun Tuhan Allah kita itu tidak sebagai spionase, lihat-lihat kita apakah melakukan benar atau tidak, ya tidak seperti itu, meskipun mata Tuhan maha melihat. Tetapi dimanapun kita berada, kita dimungkinkan atau diizinkan untuk menjaga integritas kita sebagai umat percaya melakukan firman Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, Bapak Ibu tahu kan posisi saya, kalau saya mau lengah sedikit saja, ada hal-hal yang bukan milik saya, lalu saya alihkan menjadi milik saya, bisa saja. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk kita berdiri teguh dan tidak goyah, hidup di dalam integritas. Apa yang kita ucapkan, pengakuan percaya kita kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus sinkron. Itulah integritas saudara sekalian. Jadi kita dimungkinkan untuk belajar, yaitu melakukan firman Tuhan, karena Tuhan berikan pengertian dan kekuatan kepada kita. Jadi melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, hidup dalam integritas itu saudara sekalian bukan dengan kekuatan dan bukan dengan gagah kita, tetapi oleh Roh-Mu yang jadi. Di dalam Mazmur 119 ayat 169, saya bacakan ulang saudara sekalian 169. Demikian firman Tuhan. 169. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan,
berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara sekalian, banyak pengertian yang boleh kita timbal atau kita terima, ya, pencerahan demi pencerahan. Banyak pengertian yang bisa kita dapatkan. Kemarin hari Sabtu saya dengan Yifta, tim kreatif gereja, mengikuti webinar tentang bagaimana dalam masa sekarang ini gereja bisa mengoptimalkan sarana atau peran dari teknologi informasi ini dalam rangka melayani dan menyangkut jiwa-jiwa. Dan ini dilakukan oleh PGLII Pusat. Ada dari Kementerian Kominfo, Ketua Umum PGLII Pendeta Dr. Roni Mandang, dan dari IGB kita itu hanya 3 orang yang ikut, Pak Nasul Telembanua, saya dan Yifta, ya, puji Tuhan. Hal ini saudara sekalian, pengertian akan firman Tuhan dan termasuk dalam pengertian akan perkembangan teknologi ini kita harus ikuti, pelajari. Sebab kalau kita tidak, males, ngantuk, apa, kita harus lawan itu. Nah, lawannya itu bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita, tetapi oleh Roh Tuhan yang jadi. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh agar ia diberi pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tadi ayat yang ke 169, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Ya, puji Tuhan. Tanpa campur tangan ekspansi Roh Kudus dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, firman Tuhan tidak akan kita terima atau kita mengerti dengan mudah. Ya, saudara sekalian, apalagi Alkitab kita ini firman Tuhan sudah dikanonisasi, sudah stop, tidak ada tambahan lagi ayat atau pasal atau buku-buku yang sejajar dengan itu, sudah stop, kanonnya cukup. Dan kanon ini, Alkitab ini yang menjadi kanon firman Tuhan itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Ada 1600 tahun lebih yang lalu, dengan berbagai penulisnya yang tidak saling mengenal, dari penulis kitab Kejadian, penulis kitab Al-Haqi, Injil Matius sampai Wahyu, tidak saling mengenal, tetapi semuanya sama, dimasukkan dalam satu kanon 66 kitab ini, saudara sekalian, dan menunjuk dan melihat atau menyoroti kepada masa depan dan kepada pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini luar biasa. Mereka para penulis perjanjian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan tidak akan dapat kita terima atau kita mengerti dengan mudah tanpa penerangan dari Roh Kudus yang ekspansi di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Bila kita tidak mengerti firman Tuhan, saudara sekalian, kita tidak mungkin dapat melakukan firman Tuhan. Perhatikan, kalau tidak ada pemberitahuan yang menimbulkan pengertian, kita tidak bisa melakukan. Bisa menjadi pelaku-pelaku firman apabila kita mengerti atau diberikan pengertian akan firman Tuhan. Lalu tanpa melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak mau belajar berserah kepada Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, maka kerohanian kita akan mati. Kalau kerohanian kita akan mati, saudara sekalian, identitas kita memang Kristen, tetapi praktek kita bukan pengikut Kristus. Kalau ditanya mana KTP-mu, Kristen, ya, tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia karena bukan pengikut Kristus, karena KTP-nya saja yang identitasnya Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya remind ya. Yang pertama, Tuhan memelihara kehidupan orang percaya, kehidupan rohani orang percaya dengan memberi pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan memelihara kehidupan rohani kita, umat-umatnya, melalui campur tangan Tuhan dalam pergumulan
pagi, saya biasa bangun pagi-pagi sekali, kemudian tulis renungan sudah sekalian. Terkadang kalau saya kondisi tidak lelah, habis maghrib saya nulis renungan untuk besok pagi. Dan itu beberapa grup sudah sekalian, tidak hanya grup IGP Usana. Dan harus saya sesuaikan untuk renungan grup keluarga kita IGP Usana, tentunya moto atau temanya, peredaksiannya itu berbeda dengan misalnya saya menulis di grup alumnus seminari Betel Jakarta, kemudian alumni PGAK Pati. Jadi saya banyak alumni sekalian, banyak grup ya. Saya tulis renungan itu, dan itu membutuhkan waktu. Kalau kita sungguh-sungguh menulis itu tidak hanya berjam-jam, tapi bisa berjam-jam. Dan itu memang saya pekerjaannya kan, meskipun saya akhir volume waktu di sekolah dari pukul 6.30 sampai pukul 15, siap-siap pulang pukul 16 baru jalan. Tetapi volume waktu berbeda dengan volume pekerjaan. Makanya terkadang ada orang-orang, ini Pak Bambang ini bekerja tapi masih bisa share renungan gitu. Ya saya kan volume pekerjaan ada, tapi volume waktu ada, volume pekerjaan tidak begitu padat seperti itu. Tapi juga nggak bisa pulang pergi. Yang pertama jaraknya jauh, yang kedua masuk pulang pergi. Nanti kalau ada tamu, bagaimana kan mengatur unit lembaga yang dipercayakan kepada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah Tuhan memelihara kehidupan rohani kita, umatnya melalui campur tangannya dalam pergumulan hidup kita. Pemazmur berdoa agar hukum-hukum Tuhan bisa menolong dia. Ayat 175, tadi Mazmur 119 ya saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Puji Tuhan. Sekali lagi, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya, puji Tuhan. Karena Tuhan yang memegang pimpinan dalam kehidupan kita, maka tidak ada pergumulan, masalah, kesulitan, hambatan, sakit penyakit yang tidak sanggup dihadapi oleh orang percaya, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Karena Tuhan yang memegang pimpinan, Tuhan akan meneguhkan iman dan kerohanian kita semua. Sebab itu adalah menjadi umat Tuhan yang bijak, orang Kristen yang bijak, anggota IGP Usana yang bijak, apabila kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita introspeksi dalam diri kita masing-masing sama Usana yang juga dari Facebook. Kita bicara atau enggak? Ya, mari kita introspeksi. Tapi kita tidak boleh menunjuk orang lain. Ya enggak bijak ini dalam diri kita. Kita introspeksi diri kita. Saya bijak enggak di hadapan Tuhan? Saya mencari Tuhan atau tidak? Saya rajin beribadah atau tidak? Rajin beribadah, rajin melayani, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan adalah menjadi manusia yang bijak. Sekali lagi, rajin mencari Tuhan, rajin berdoa, memuji Tuhan, rajin melayani, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan adalah ciri orang bijak. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi bijak dengan cara mencari Tuhan selama Tuhan berkenan temui, berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian, yang terakhir, setelah ini kita akan masuk dalam doa penutup.
dan doa berkat. Yang terakhir 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, tapi Bapak Ibu mohon maaf sambil berdiri, dan mohon izin Bapak Ibu yang di rumah yang pakai Facebook juga berdiri di tempat masing-masing. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Tuhan setia, Ia akan menguatkan hatimu. Perhatikan, hati kita dulu, bukan tenaga kita, ya, bukan kondisi jasmani kita, tapi hati kita dulu. Lalu memelihara kamu terhadap yang jahat. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Subtema ini adalah hari ini. Subtema minggu depan adalah akan disampaikan minggu depan dengan tema pada bulan ini, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, Bapak Ibu Saudara, sambil sebagaimana dalam ibadah online saat ini, maka kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita, dan marilah kita mengucapkan deklarasi dalam memberikan persembahan. Saudara-saudara, persembahan yang sudah kita siapkan, kita persiapkan dengan baik. Nanti setelah kita pulang lewat samping, lalu di depan itu ada kotak persembahan kolektor atau persembahan persekutuan. Masukkan sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan tulisannya. Lalu di sini tim kreatif gereja saat ini mengajak kita, mohon maaf saya tanya kok mendadak, iya mendadak Pak, karena ternyata kita ingat bahwa kita perlu kas Natal. Tim kreatif gereja menyediakan dana kas untuk Natal ini, dana untuk Natal ini, yang Natal akan kita adakan pada tanggal 25 Desember, yang nanti mereka mengundang kami untuk kami bisa rapat bersama-sama. Mari kita ucapkan deklarasi dalam memberikan persembahan. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan ini untuk memberkati pelayanan di GKP Hosana ini. Amin. Kita saksi dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik yang mengasihi kami. Terpujilah namamu. Kami percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan untuk kami semua, baik yang di gereja maupun di tempat kami masing-masing, maupun firman Tuhan yang direkam dalam YouTube, boleh memberkati setiap pemirsa, pendengar, dan mereka yang mengimani setiap firman Tuhan. Bapak, hamba sebagai pelayan firman terbatas, dalam persiapan juga terbatas, waktu yang membatasi juga. Kiranya Tuhan bekerja dan memberkati pemberitaan firman ini, sehingga yang terbatas menjadi tidak terbatas. Kami berdoa kiranya seluruh umat-umat-Mu sepakat sehati berdoa, Tuhan lalukan, usirkan pandemi virus 19 ini dari tengah-tengah keluarga kami, dari tengah-tengah pelayanan gereja kami, dari lingkungan sekitar kami, dari kota, bangsa, dan negara kami, dari seluruh muka bumi ini. Pergilah hai engkau virus corona dalam nama Tuhan
pulang kami sebentar ke rumah kami masing-masing dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Sobat Sinaga yang dari jauh sudah beribadah bergabung bersama-sama kami di ruangan gereja ini. Terima kasih Bapak di surga, persembahan kami yang kami persiapkan akan kami berikan dengan rela hati dan dengan sungguh hati, sebagaimana kami memberikan persembahan yang penuh dengan penuh ucapan syukur. Engkau melihat tangan-tangan kami yang berangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara sekalian pulanglah. Saudara yang di rumah, arahkan hatimu, arahkan hati kita semua kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam surga, dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan Tuhan Kuasa Kudus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, memberkati kebutuhan-kebutuhan jasmani, terlebih memberkati kebutuhan-kebutuhan rohani, sehingga dengan bijak kita terus setia mengiring Tuhan, mencari Tuhan. Dengan bijak kita terus setia dan semangat di dalam mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kudus dan indah ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami dalam nama Bapa, Putra,